Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Risalah, NIM 204105030006. Nah, di sini saya akan mereview nih video drama Korea yang berjudul Sif Kim. Nah, drama Sif Kim ini tayang pada tahun 2017 lalu. Pemeran dari drama Sif Kim ini yang pertama adalah Nam Gung Min yang berperan sebagai Kim Song Yong. Kim Song Yong ini adalah akuntan yang cerdik, cerdas, juga berbakat. Ia kerap dijuluki sebagai penipu kelas kakap karena kerap kali memalsukan laporan keuangan demi dirinya bisa berlibur ke Denmark. Namun dia juga beberapa kali lolos dari jeratan hukum setelah dicurigai melakukan pemalsuan pembukuan dan penggelapan pajak. Yang kedua, pemeran utamanya ada Lee Jun Ho yang berperan sebagai Seyul. Nah, Seyul ini sebelum bekerja di Teki Group sebagai direktur keuangan, Seyul bekerja sebagai seorang jaksa di kantor Jaksa Distrik Pusat Seoul yang spesialisasinya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan keuangan seperti penggelapan pajak, penipuan akuntansi, korupsi, dan lain-lain. Nah, pada suatu hari dalam kesempatan yang langka, Kim Song Yong ini keterima bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Korea, yaitu perusahaan Teki Group, sebagai kepala operasional bisnis. Nah, tanpa disadarinya sebenarnya dia itu hanyalah sebuah alat yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat perusahaan yang lebih tinggi untuk menjalankan sebuah politik kantor yang kotor dan melibatkan korupsi dalam jumlah yang besar. Nah, drama Sif Kim ini menyuguhkan cerita mengenai sebuah perusahaan Teki Group yang melakukan praktik-praktik kotor dengan memanipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, dan penggelapan pajak dan lain sebagainya. Sehingga banyak korban karyawannya yang menjadi korban dari keserakahan tersebut. Begitu juga para investor yang telah tertipu oleh laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi sehingga seolah-olah perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik dan memiliki banyak keuntungan. Nah, untuk itu pertama-tama mari kita ketahui dulu apa sih itu audit. Nah, menurut para ahli, audit itu adalah, menurut Sukrisno, auditing itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan. Nah, dalam drama Sif Kim, menurut Kepala Kim, audit itu adalah misalnya kamu dan temanmu itu melakukan investasi, tapi kamu tuh tidak tahu apakah perusahaan itu sah atau tidak. Selain investor, ada orang lain yang akan datang untuk memeriksa buku-buku mereka. Orang itu adalah akuntan dari firma hukum, dari firma keuangan, dan seluruh proses ini disebut dengan audit. Nah, audit ini dilakukan untuk membantu memberitahukan status keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu membuat membuat itu supaya terlihat seolah-olah mereka membuat bisnis yang baik dan banyak untungnya. Mereka melakukan itu adalah untuk menipu para investor. Ini merupakan tindak pidana yang besar. Nah, di dalam drama juga kita akan dipaparkan mengenai bagaimana cara audit prosedur dan audit teknik yang dilakukan oleh Kepala Kim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan audit prosedur dan audit teknik? Jadi, audit prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya.
agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan lebih efektif. Audit prosedur ini dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Nah, untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh bukti audit. Nah, di sini Kepala Kim melakukan cara-cara atau teknik seperti yang pertama ada inspeksi, yaitu merupakan pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen catatan atau kondisi fisik sesuatu. Nah, pemeriksaan terhadap dokumen atau catatan ini dimaksudkan agar seorang auditor dapat menentukan ketetapan, persyaratan, faktur, dan dokumen penting lainnya. Namun, Kepala Kim ini tidak mendapatkan apa-apa dari berkas-berkas dan dokumen yang ada dalam perusahaan karena semuanya itu telah dibuat-buat dan yang aslinya itu dihancurkan. Namun masih ada cara nih untuk mengungkapkan penipuan pembukuan, yaitu mengincar hal-hal informasi yang tidak mencapai. Misalnya seperti hal-hal yang memerlukan uji tuntas, pabrik, gudang, tanah, dan lainnya. Kemudian Kepala Kim melakukan langkah kedua, yaitu melakukan observasi. Nah, observasi ini merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Misalnya misalnya karena Kepala Kim ini auditor internal, jadi Kepala Kim ini melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati misalnya proses persediaan yang ada di gudang. Nah, kemudian Kepala Kim melakukan observasi nih ke gudang-gudang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Apakah persediaan itu sudah benar-benar habis terjual atau bagaimana? Nah, ternyata stok persediaannya itu masih ada, namun kadaluarsa, dan sedangkan jika kadaluarsa tidak dianggap sebagai persediaan karena sudah tidak dianggap sebagai aset dan tidak dapat dijual ataupun menghasilkan keuntungan. Nah, Kepala Kim juga melakukan pemeriksaan menyeluruh, seperti melihat apakah tempat itu atau tidak, seperti tanah yang terdaftar sebagai salah satu tanah milik Teki Group, ternyata tidak, dan bangunan asrama karyawan, ternyata tempat tersebut kosong. Setelah Kepala Kim mendapatkan bukti-bukti tersebut, lagi-lagi auditor eksternal dan manajemen menghilangkan bukti tersebut dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga hal tersebut sudah selesai. Mereka pada dasarnya itu memalsukan segalanya. Namun yang jadi masalahnya adalah kini Kepala Kim belum bisa menemukan bukti yang kuat untuk mendukung pernyataannya tersebut. Dan pada akhirnya Kepala Kim menemukan file yang disembunyikan oleh Kepala Operasional Bisnis sebelumnya. Nah, yang merupakan bukti penipuan pembukuan tahun lalu dan pemeriksaan perusahaan. Nah, seluruh pembukuan tahun lalu itu semuanya bohong atas nama Kepala Kim dan tim pengawasan internal. Yunha keberatan dengan pemeriksaan tahun ini dan semua audit tahun sebelumnya. Untuk itu, Yunha dan Kepala Kim meminta untuk melakukan audit ulang. Nah, file itu berisi tentang apa sih? Nah, file itu berisi tentang file asli dari pembukuan palsu dan ada video struk penerimaan palsu. Nah, karena di sini terdapat pelanggaran hukum akuntan publik, yaitu karena firma keuangan Yuseong bekerja sama dengan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan, maka firma keuangan Yuseong ini akan dihukum dan tidak akan diperbolehkan untuk mengambil proyek-proyek audit yang baru dan dijatuhkan skors tergantung pada kasusnya dan diperiksa untuk audit mereka yang sebelumnya dari layanan pengawas keuangan. Nah, firma keuangan Yuseong ini, auditor eksternal ini melakukan pelanggaran fraud, yaitu dengan sadar telah melakukan penipuan pembukuan.
Setelah bukti audit itu bukti tersebut ditemukan dari Kepala Li, maka kantor jaksaan mengeluarkan surat penangkapan kepada pemimpin perusahaan, yaitu Ketua Park Hyun-do, atas dakwaan yang pertama, pemaksaan penipuan pembukuan keuangan, yang kedua surat dakwaan untuk dana ilegal, yang keempat dan surat dakwaan penggelapan pajak dan lain-lain. Namun atas semua dakwaan tersebut tidak mempan untuk bagi ketua gitu, karena ada yang melindungi ketua di belakangnya. Nah, untuk itu Kepala Kim itu berusaha menyusun rencana, yaitu yang pertama, Kepala Kim harus membuktikan penggelapan ketua Park. Yang kedua, perlu mengetahui siapa yang melindunginya. Jika tidak peduli berapapun banyak bukti yang dimiliki, mereka hanya akan terus menghentikan Kepala Kim ini. Yang ketiga, harus menebus dana tertentu dari ketua Park. Ketika semuanya sudah terselesaikan, sebagian besar dana tertentu itu tidak pernah ditebus bahkan ketika mereka didakwa dan dihukum. Padahal itu bukan milik pribadinya. Nah, untuk itu mereka harus menemukan rute penggelapan dengan tepat. Uang yang katanya Presdir gelapkan itu ada di mana sekarang? Jadi untuk membuktikan Presdir itu bersalah, maka Kepala Kim itu harus bisa menemukan uang itu terlebih dahulu. Park Hyun-do itu membantah semua tuntutan yang diberikan tersebut. Padahal jaksa memiliki rincian rekening dari Taiwan dan Swiss. Namun ketua menyangkal dengan mengatakan surat dan angka siapapun bisa memalsukan itu semua. Akhirnya melalui perantara anaknya yang bernama Myung-sok, dengan mengelabui ayahnya, dia mendapatkan nomor rekening bank Swiss. Dan kemudian ketua meminta Myung-sok mengurus rekening tersebut. Tetapi Myung-sok malah membantu operasional bisnis dengan mentransfer semua dana tersebut ke rekening cadangan operasional bisnis. Akhirnya dana tersebut juga kembali lagi kepada perusahaan. Dan kepada para terdakwa, jaksa mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan yang tidak manusiawi demi bisnis mereka, dan dampak kasus ini telah tersebar di masyarakat. Dan Presdir ini ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa bawahan lainnya yang membantunya, dan kasus ini selesai. Drama ini sebenarnya menyanyikan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan tentang ekonomi, tentang kasus-kasus keuangan. Di sisi lain, drama ini juga bergenre komedi sehingga membuat para penonton itu tidak boring dan bisa menikmati dramanya meskipun terselip banyak-banyak pengetahuan gitu. Mungkin kelemahannya itu terdapat pada banyak kata yang mungkin untuk orang awam itu belum bisa memahaminya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.